Tidak baik. Wajah Mu Haoyu tiba-tiba berubah, merasakan gelombang nafas monster di depannya. Jangan dipikir-pikir, itu harus menjadi sarana untuk mengorbankan basis kultivasi dengan imbalan peningkatan jangka pendek. Namun, kami masih punya waktu untuk merespons di masa mendatang. Saat ini, Mu Haoyu tidak bisa mundur sama sekali. Saya melihat cahaya monster bersinar di seluruh monster. Mengaum. Cahaya darah telah berlalu, dan aku bisa melihat darah di sekitar medan perang. Apakah itu Raja Abadi dari lingkaran perang besar lainnya atau monster lain? Semuanya diserap dan dipadatkan oleh monster itu. Pada akhirnya, tubuh yang sudah ganas itu malah muncul. Jalan kutukan Zheng Ning. Bang. Tinju merah, seperti cakar api penyucian, langsung meledakkan udara, dan bahkan melawan Mu Haoyu langsung dari beberapa li. Di udara, Mu Haoyu, yang sekuat surga abadi, memuntahkan darah, memperlihatkan baju besi peri ungu emas di balik bajunya. Dia dapat yakin bahwa tanpa baju besi ajaib ini, tinju ini cukup untuk melawan pecah tulang dadamu. Satu pukulan masih seperti ini, jika Anda memukul 10 pukulan dan 8 pukulan. Rao adalah setengah langkah dari reputasi Mu Hao Heaven Immortal. Saat ini, ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Dia bahkan curiga bahwa bahkan sekarang, ini bukan kondisi puncak dari monster ini. Perubahan mendadak membuat semua orang gemetar di dalam. Tetapi monster itu hidup kembali sebagai Asura. Murid darah mengunci Qin Yichen 2 orang. Niat membunuh penuh. Berlari. Pada saat cahaya darah meledak, Qin Yichen menyeret lebih dari 1000 kaoru. Meskipun duri abadi belum ditembakkan, 2 gagang duri abadi paling banyak dapat menghancurkan monster itu. Tetapi kekuatan yang terakhir saat ini saya khawatir itu akan dapat membunuh 2 kaoru dalam sekejap, bahkan jika ada harta karun dari 1000 gunung. Qin Yichen juga ingin tahu mengapa dia menjadi sasaran, tetapi saat ini tidak ada waktu untuk mempertimbangkannya, karena monster itu telah menganggapnya sebagai mangsa dengan kebencian tertinggi. Siu. Siluet monster yang ditutupi dengan cahaya darah tiba-tiba menghilang. Qin Yichen segera merasakan embusan angin di belakangnya. Tetapi pada saat ini, 2 sosok terungkap di udara. 1000 Fei memegang kapak raksasa, menghalangi di depan 2 orang. Lari dengan Xiao Sun, semakin jauh semakin baik. Wajah 1000 kaoru cemas, dan bahkan mata yang indah menangis. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa kali ini bukan waktunya tinta, dan tinggal di sini hanya akan mengganggu 1000 terbang. Jadi dia mengatupkan gigi dan menarik 1000 kaoru dia lari. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, Qin Yichen menoleh ke belakang. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kepanikan. Saya melihat monster itu memegang kapak raksasa di satu tangan. Meskipun telapak tangannya telah dipotong dari darah oleh kapak, monster itu tampaknya tidak merasakan sakit, dan bahkan membuat pupil darahnya menjadi lebih ganas. Dan dengan kekuatan 1000 terbang, bahkan cara berjuang tidak bisa mendapatkan kembali kapak raksasa itu, dan tangan monster itu langsung mencekik tenggorokannya. Menabrak. Sesaat, Qin Yichen menemukan bahwa metode perlindungan tubuh yang mirip dengan kain kasa di baju 1000 Fei Zheng menyilaukan, dan wajah pembuatnya memerah. Mu Haoyu menaklukkan senyawa dan berikutnya, dan momentum yang pernah merosot sekali lagi melonjak. Jangan menonton pertunjukan tanpa ingin mati. Kata-kata ini sepertinya didengar oleh Su Guan dan dunia barat. Namun, keduanya juga sangat tertekan. Mereka baru saja menyelesaikan monster 2 sayap yang mereka temui. Saat ini, mereka melihat adegan di mana 4 Fei dicekik dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat itu, mata Su Guanmu semakin melebar. Anda Mu Hao dan 1000 Fei menunda monster ini. Mungkin mereka punya waktu untuk lari. Dan Qin Yichen, yang dianggap sebagai paku di matanya, tidak bisa lepas dari perburuan monster ini. Tepat ketika hati Su Guan bergerak, dia melihat aliran cahaya seperti Chang Hong Guanri, menusuk lengan monster itu. Ledakan. Monster itu kesakitan. 1000 Fei mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Dan Qin Yichen mendongak dan melihat kerumunan Raja Abadi terbang. Orang yang dikepalai olehnya adalah emas pertempuran dengan warna kulit yang suram dan keras. Dia baru saja menggunakan teknik abadi untuk senapan itu tadi. Siapapun yang memikirkannya hanya akan menusuk lengan monster itu. Meskipun mereka juga memperhatikan fluktuasi dan bergegas, mereka tidak dapat mengetahui situasinya sama sekali. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menanyakan ini. Zhan Jinrong dengan dingin berteriak, semuanya, bergandengan tangan untuk membunuh monster ini. Mata Gaoling berkedip, tampaknya memancarkan niat membunuh ketika melihat ke arah Qin Yichen. Tetapi ketika dia melihat mata 1000 kaoru dan 1000 jun dilemparkan, dia harus menggigit giginya dan berkata, bunuh. Melihatnya, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang tersisa di lingkaran perang besar telah tiba. Kerumunan yang putus asa tiba-tiba tampak bahagia. Lihat, ini Tuan Kota. Tuan Gaoling, bunuh monster ini. Namun, semua orang tidak senang untuk waktu yang lama, dan benar-benar melihat monster itu langsung menarik senjata perang yang menembus lengannya. Luka berdarah muncul di lukanya, tetapi sembuh dengan cepat. Lalu tiba-tiba terlempar. Siu. Dengan penglihatan Qin Yichen, dia tidak bisa menangkap jejak senjata perang sama sekali. Tetapi saat berikutnya,
Dia melihat bahu Chen Yexiong tertusuk dan tubuhnya terbang keluar. Di udara, kerusakan gigi Chen Yexiong adalah yang paling menyebalkan. Ini jelas dilontarkan oleh Zhan Jinrong. Bukankah seharusnya Anda mengembalikannya padanya? Pada saat yang sama, Niang dan setengah langkah lainnya surga abadi melihat situasinya. Tetapi mereka tampak sangat malu. Kekuatan monster itu jauh di luar dugaan mereka. Jangan sembunyikan dirimu. Gunakan teknik abadi. Banyak pembangkit tenaga listrik mengertakkan gigi untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa bahaya besar yang mereka baru saja menyebabkan mereka membayar teknik abadi. Untuk sementara, Xian Wei berguling. Klan dunia dan 4 dunia. Total 10,5 langkah Heaven Immortal menembak bersama. Lin Huaxian dan yang lainnya, bagaimanapun, mengambil kesempatan untuk melindungi kelompok Qin Yichen, dan yang abadi melonjak. Qin Yichen hanya merasa bahwa hanya ada semburan cahaya yang cemerlang dan agung di depannya, dan raungan yang membasahi jiwa. 10 teknik abadi berlalu, debu menghilang, dan saya melihat lubang yang dalam. Monster itu berlutut satu kaki, dan cahaya darah redup. Sayap darah di belakangnya semuanya terpotong. Namun, pria ganas dengan sepasang pupil darah itu sudah sangat marah. Seolah-olah dalam pandangan monster itu, kalah di tangan semut ini adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Tapi monster itu juga mengetahui keadaannya saat ini. Meskipun Zhan Jinrong dan yang lainnya menderita kerugian besar, mereka masih memiliki kekuatan pertempuran. Dan dia berdiri. Murid darah menatap kerumunan. Berbicara secara akurat, itu ada di antara kerumunan. Qin Yichen. Sua. Hati-hati. Bayangan darah lewat. 1000 pameran pedang ganda Suan ungu mengungkapkan jalan keperakan. Dan Zhan Jinrong bahkan mengeluarkan senjata perang langsung dari bahu Chen Yexiong. Terlepas dari retakan menyakitkan di mulut, dia menusuk ke jantung monster itu. Cahaya darah berceceran, dan monster itu akhirnya jatuh kembali dengan enggan. Tetapi jelas ada gelombang darah di perut, tetapi gagal membunuh orang-orang muda tampan di kerumunan. Di medan perang, ada keheningan dan darah yang menyengat, tetapi sebelum semua orang bisa santai. Mereka melihat tombak panjang Zhan Jinrong mengeluarkan darah seukuran kepalan tangan dari perut monster itu.